Oke, kita sedang berada di Shirakawago. Ini merupakan pintu masuk kendaraan pribadi termasuk motor dan juga bus charter ya. Sedangkan untuk ke Shirakawago menggunakan bus Nohi. Tempat parkirnya ada di seberang sana ya, di daerah atas dari kompleks Shirakawago ini. Kita sekarang akan eksplorasi Gasozukuri di Shirakawago ya. Kita akan coba berjalan menyusurinya sesuai dengan rute yang telah ada. Ya, untuk tempat parkirnya sendiri sangat representatif ya, bisa menampung lumayan banyak bus dan juga mobil pribadi. Ini pusat informasi dari Shirakawago, jadi kita bisa mungkin melakukan reservasi penginapan ya di rumah penduduk ataupun informasi-informasi yang lain. Area di sini mungkin sedikit rumah-rumahnya ada sedikit ya, tapi kalau kita mau eksplor ke sana itu ada semacam hutan kecil atau taman lah ya yang bisa kita susuri. Oke, kita akan coba eksplorasi ke sana. Nah, di sini hanya ada beberapa rumah saja yang ada di lokasi ini, dan rumah-rumah ini pun mayoritas digunakan sebagai restoran. Oke, kalau menurut informasi ada 4 lokasi restoran halal di sini yang menjual soba, ramen, kemudian makanan serba berbahan tahu dan sebagainya. Oke, kita akan coba lihat ke arah sana. Oh ya, selain di tempat tadi ada juga tempat parkir di sebelah sana. Itu lumayan banyak. Mungkin pintu masuknya dari sini ke sini dan parkir di sebelah sana. Atau bisa jadi itu karena berada di seberang sungai, itu adanya di pintu masuknya ke sana. Nah, sebenarnya ini kebanyakan rumah di sini tidak tereksplorasi karena lokasinya agak sedikit terpisah gitu ya. Kita ada di sini ya, biasanya tempat parkir itu adanya di mana ya, mungkin di sebelah sini ya, untuk bus umum. Oke, kita akan coba lihat di daerah ini ada rumah apa saja atau informasi apa saja. Di video sub channel yang lalu eksplorasi tidak sampai ke sini. Oke, ini Gasozukuri restoran, menjual soba. Bukanya dari jam 11 sampai jam 3. Berarti waktunya hanya sebentar lagi, tapi menurut informasi sih hari ini tidak jualan ya. Nah, ini kita ada di sini. Area dari Shirakawago ini lumayan jauh ya, lumayan banyak. Oke, kita akan coba lihat ada apa saja di sini. Nah, itu sepertinya yang jualan soba ya. Kita akan coba lihat. Oh, ini jadi kita perlu bayar tiket kalau ke sini ya, jadi kita harus bayar
Coba kita lihat berapa sih tiketnya. Aduh, 800 600 ya. Ini lebih ke museum. Coba akan kita ikuti saja bayar, mumpung ada di sini kita akan rekam. Message. Rock hacking. Hai. Arigatou gozaimasu. Ya, kita coba eksplorasi. Nah, ini. Oke, ini rumah Gasozukuri. Kalau musim salju mungkin sangat tidak pengaruh ya, hangat, karena rumah-rumah di sini memang menyesuaikan untuk bisa beradaptasi dengan musim dingin atau musim salju. Nah, ini sepertinya rumah soba. Ada toilet. Oh, bukan, ini sepertinya biasa ya. Sapi soba. Ya, ini Gasozukuri Minkaen. Ini rumah dan properti di rumah Gasozukuri ini merupakan ya village-nya ya, atau kampungnya Minkaen. Ini tipikal ruang keluarga untuk apa ya, minum teh mungkin ya, teh panas. Kemudian ada bakar-bakaran ya. Ini tipikal teh apa tikap ya, mangkuk untuk minum teh, tradisi minum teh. Oke, kita di sini bisa mendapatkan teh gratis sepertinya ya. Coba kita akan minum, tapi ini tidak boleh dibawa pulang sepertinya. Oke, kita akan coba yang cold saja. Cold water sancha green tea. Ini hot water biasa. Oke, kita yang green tea. Oke. Oke, tapi sepertinya tehnya ini light ya, tidak kurang ini.
Walaupun light tapi rasa tehnya cukup. Oke, kita lanjutkan menuju ke rumah yang lain. Oke, ini tipikal kampung ya, ada pond atau ada ya semacam danau kecil. Ini sepertinya tenang gitu ya, bisa duduk di sini sambil menikmati alam yang begitu indah ini. Kita akan coba lihat yang lainnya. Ya, ini village ini lebih menarik seperti untuk hiking ya. Jadi bisa untuk sekalian menikmati jalan kaki, strolling. Bagi yang senang hiking sini sangat menarik. Sepertinya sih karena area ini merupakan area museum, jadi rumah-rumahnya tidak ditinggali. Jadi lebih kepada heritage, untuk menunjukkan bagaimana arsitektur Gasozukuri ini ada di area ini untuk bisa mengadaptasi perubahan-perubahan musim di area Shirakawa-go, terutama ketika misalnya musim dingin, di mana di daerah ini menurut informasi salju bisa mencapai area yang sangat tinggi ya, bisa sampai 4 meter. Jadi area ini bisa tertutup, sehingga memang arsitektur rumahnya menyesuaikan. Nah, sedangkan di area yang tadi rumah-rumah itu memang ada penghuninya, sehingga kalau pengunjung ingin menikmati itu berarti berbaur dengan pemilik rumahnya. Oke, ini ternyata setelah dieksplorasi areanya sangat luas dan memang suasananya tenang ya. Dan area ini ada di lembah ya, di seberang sana, seberang sungai So ada bukit, dan di sini juga dia dekat bukit ya. Oke. Kita lihat lebih jauh lagi. Sepertinya ini ujung dari komplek museum itu, atau di sana masih ada rumah ya, tapi kita tidak sampai ke sana lah ya. Kita hanya ingin melihat bagaimana tipikal arsitektur area Shirakawa-go ini, sehingga ini bisa eksis sampai sekarang, beradaptasi dengan perubahan-perubahan musim yang ada di daerah ini, yang memang kalau di musim dingin salju yang turun itu cukup ekstrim. Ini tipikal alat-alat yang digunakan ya, jadi terbuat dari jerami ataupun mendong, baik untuk alas, untuk baju, dan untuk berbagai perlengkapan lainnya. Di sana juga ada tempat ibadah. Oke, kita akan pindah ke tempat yang lain.
Nah, kalau ini mungkin semacam lumbung padi. Jadi kalau masyarakat di sini panen padi itu akan disimpan. Kalau di dalam budaya Sunda istilahnya adalah leit mungkin ya. Ini semacam leit. Padi-padi yang baru dipanen itu akan digantung di sini sehingga kering. Kemudian nanti si jeraminya ini merupakan bahan dasar dari atap gitu ya. Jadi ini menjadi bahan dasar atap. Kita lihat atapnya sangat tebal, ini bisa sampai 1 meter. Ya, setidaknya 60 sampai 1 meter lah ya. Sehingga atap ini bisa menahan dinginnya salju ya di musim dingin. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tipikal dari semacam roda yang mengangkut hasil tani dari sawah. Kemudian ini alat-alat yang digunakan ya untuk bertani. Ada semacam garu gitu ya, ada semacam ini namanya, untuk membajak lah. Semuanya ini alat-alat pertanian terbuat dari kayu tapi juga tentu dari logam. Kita coba dilihat di sana. Ini kita tidak tahu apakah bisa naik ke sana untuk melihat lebih dekat atau tidak. Oke, sepertinya bisa ya. Ini adalah alat-alat lain untuk misalnya menyiangi rumput ya, ataupun gulma di area pertanian di sawah. Kemudian di sana ada alat-alat yang lebih modern untuk mengolah padi menjadi beras. Ya, ini misalnya ada alat giling padi. Jadi sudah cukup modern walaupun ini terbuat dari kayu ya. Oke, kita lanjut ke area yang lainnya. Nah, ini mungkin rumah yang lain yang menggambarkan bagaimana konstruksi rumah kayu ini dibuat ya, dengan lapisan double sehingga bisa menahan dinginnya salju. Kalau dilihat sih ini kayu-kayunya tidak sekuat kayu yang ada di Pulau Kalimantan, tapi memang sangat bagus. Sekarang menuju ke sini. Ini sepertinya rumah yang dikhususkan untuk gudang. Ya, tadi leit. Mungkin di sana bukan leit sebenarnya. Di tempat sana itu bukan leit, tetapi hanya tempat untuk sementara menyimpan padi. Nah, ini sepertinya ini adalah ya untuk menyimpan padinya, atau kita baca ya. Ini semacam shelter. Jadi dikatakan di sini kalau penduduk di sini kehilangan rumahnya karena terbakar atau terjadi bencana, maka ini dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara sampai kemudian bangunan baru berhasil didirikan kembali oleh warga tentu saja ya. Jadi ini semacam temporary shelter gitu ya, untuk tinggal sementara. Oke, kita coba agak menjauh sedikit untuk melihat bagaimana bentuk dari
bangunan ini dari jauh gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu bangunannya, lebih rendah, hampir tanpa dinding vertikal. Ini langsung terdiri dari atap yang melindungi isinya atau penghuninya gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Sekarang mungkin terakhir ini ya, kita akan lihat salah satu lanskap dari Minkaen ini dengan rumah Gasozukuri-nya, yaitu berupa waterfall, taman lah ya, taman air terjun. Hampir setengah 3 ternyata, jadi kita harus segera kembali ke tempat bus ya, sekaligus juga mengingatkan yang lain agar segera menuju ke tempat bertemu di halte bus ya, sehingga kita akan agak sedikit hurry up ya untuk menyelesaikan liputan di Museum Gasozukuri ini. Arigatou gozaimashita.